di rumah gitu. Kata orang Betawi bilang. Sekali lagi ya, baru satu, belum dua, belum tiga. Biar pas gitu maksudnya. Saya doain yang jawab salam saya panjang umur, sehat afiat, berkah dunia akhirat, rezekinya banyak, disayang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata nggak jauh beda ya sama mama. Saya kalau ceramah kayak gini pak, ya kan? Ada yang maunya doang jawab salam kenceng. Kalau nggak ada doanya nggak bakal. Kayak tadi di awal, ya. Ini baru dua. Innallaha witir yuhibbul witrah. Allah itu maha ganjil, suka yang ganjil. Ganjil. Bapak kalau disuruh pilih mau genap apa ganjil, Pak? Yakin? Ganjil ini hitungan satu apa hitungan tiga, Pak? Hah? Emang berani kalau tiga? Hah? Oh, satu ya. Oh, jangan penyakit ya. Madunya asli itu, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik serta hidayahnya hingga kita dapat berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan memperingati Auliyat atau tahunan. Kalau orang dulu ruahan, Pak ya. Era-era sekarang deh, ya kan? Tadinya dulu ruahan berubah jadi aulan, ya kan? Dulu tahun 80-an, 90-an jarang kita dengar haulan, bener nggak? Nah sekarang nih generasinya udah beda. Jadi bahasanya juga udah mulai ikut-ikutan orang-orang sono nih. Bener nggak? Yaitu haul Bapak almarhum Haji Rais bin Mu'in, kemudian Amsa binti Kamasadi. ini dia kan enak lah ada gini ya. Bapak Rais bin Milin, Amsyah binti Kamasadi, dan Ibu Supartini binti Suwarto. Ini luar biasa bapak-bapak ibu-ibu ya. Ketiga almarhum. Iya. Kendalanya diumpet deh. Ketiga almarhumin ya masih bisa ngasih kita makan sama minum, betul nggak? Kalau kita bayangin, kita telah kita renungin, orangnya udah nggak ada. Berapa tahun kira-kira? Ada 10 tahun? Lebih, tuh 10 tahun. Tapi masih bisa ngasih kita makan, ngasih kita minum. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebarin lagi tuh barzahnya beliau semua, dan dijauhkan daripada adab-adab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mendoakan beliau mendapatkan keberkahan daripada kebaikan-kebaikan yang beliau pernah tanamkan selama beliau hidup. Al-Fakir di sini berdiri wasilahnya Pak Dewi dan keluarga ya. Mudah-mudahan Pak Dewi dan keluarga dan mobil khusus Ustadz apa ipar? Ustadz Rozak, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, terus menerus bisa melaksanakan haul daripada orang-orang tuanya insya Allah. Amin amin ya rabbal. Ternyata ada ibu-ibu. Ada berapa biji? Dewekan. Alhamdulillah. Dan juga saya kenal Pok Dewi dari saya punya guru, yaitu adik kandung daripada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tahu Pak? Tahu Bu?
Siapa? Uje. Uje, siapa Uje? Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Tadi guru saya yaitu Ustaz Fajar Sidik. Nah, mohon doanya Pak. Walaupun beda dapil, ya, beliau punya hajat juga sama kayak Pak Saugi ya. Nah, adanya di selatan, pusat, luar negeri. Doain beliau dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak dan ibu yang dewekan di sono, mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang ditanamkan dalam hati mulai datang dari rumah ke sini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam yang cerah ini yang tadi hujan luar biasa, ya, masih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendoakan beliau-beliau yang sudah meninggal dunia, dan kita silaturahmi nih, ya kan, walaupun ada 1.400 jamaah kurang lebih, ya, teman yang kelihatan kayaknya 30 orang. Selebihnya berapa lagi tuh? 1.370 ya, lagi nggak tahu di mana. Alhamdulillah, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kafa bil mauti mau'izah. Nabi bilang cukup dengan kematian itu adalah nasihat yang paling besar. Makanya Nabi bersabda lagi, akhtiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kita mengingat yang memutus daripada kenikmatan. Apa? Al-maut, yaitu kematian. Ustadz ngomongin mati, udah nggak nafsu makan yang ada Ustadz. Pulang, bener nggak? Bukan begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Yang mana kita ini semuanya adalah jamat. Cuman yang ada pertanyaan nih, siapkah diri kita untuk menuju ke sana? Hah? Bapak-bapak, saya mau tanya, mau masuk surga apa masuk neraka? Hah? Mau masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga, benar? Yakin? Yakin ya? Kalau sekarang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga, mau nggak? Mau, benar? Tapi lewat mati dulu Pak. Hah? Gitu ya. Buat mati dulu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin masuk surga harus lewat pintu kematian. Betul nggak? Nah, kematian itu seperti apa? Kalgarikil mogawash. Seperti orang yang lagi terombang-ambing di tengah lautan. Nah, dia tuh lagi butuh bapak-bapak. Butuh apa? Butuh bantuan. Butuh pertolongan. Kalau ada ranting di situ dia pegang. Kalau ada kayu-kayu dia pegang. Nah, ranting, kayu atau pertolongan benda-benda tersebut itu diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama adalah doa-doa kita yang masih hidup. Makanya mereka itu butuh daripada doa-doa kita. Jadi Ustadz, emang sampai doanya orang yang hidup kepada orang yang mati? Kan lagi ngetren nih sekarang nih, ya kan, di medsos tuh, ya kan, di YouTube, di Facebook, TikTok segala macam. Ada pemahaman yang pengen geser kita punya pemahaman. Ada pemahaman yang pengen geser nih keyakinan para leluhur-leluhur kita. Benar apa betul? Ya enggak? Kita tahlilan dibilang bid'ah. Yasinan dibilang bid'ah. Haulan kayak begini bid'ah. Dia ngajinya nggak jauh Pak. Kalau saya rasa ngajinya pinggir comberan sambil ngodek-ngodek lucu. Padahal dalam kitab Sahihul Bukhari, ya, itu ada salah satu bab menerangkan tentang haul. Tentang apa? Tentang haul.
Dan ini dilakukan oleh baginda Habib Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu sepeninggalannya istri yang sangat dicintai. Siapa istrinya yang amat sangat dicintai? Ini bapak-bapak ngaji kan? Siapa istrinya Nabi yang sangat dicintai? Yang sampai istri-istri yang lainnya itu cemburu sama satu orang. Siapa bapak-bapak ibu-ibu? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah pernah berbicara, wahai Fatimah, saya gak cemburu kepada istri-istri ayahmu yang lain. Yang saya cemburu cuma satu, ibumu katanya. Jadi Sayyidah Khadijah itu meninggal, baru Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah. Orang yang udah tahu kemana, udah meninggal dunia, udah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih terus disebut sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah dimasakin masakan sama Sayyidah Aisyah, Rasulullah teringat dengan masakan Sayyidah Khadijah. Ini Sayyidah Khadijah seneng nih masakin saya beginian. Kemudian jalan sama Sayyidah Aisyah, Rasulullah bilang, ya Aisyah, ketahuilah Sayyidah Khadijah pernah jalan bareng ke sini sama saya. Kemudian datang orang yang pernah datang di waktu Sayyidah Khadijah masih hidup. Bilang, ya Khadijah, ini orang pernah bertamu ke rumahnya Sayyidah Khadijah. Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah tuh cemburu dengan Sayyidah Khadijah. Dan satu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak lupa juga, Nabi mengadakan haulnya Sayyidah Khadijah setiap tahun. Bahkan Sayyidah Khadijah itu punya bibi, bapak-bapak. Bibinya udah sepuh, udah tua. Itu Rasulullah undang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datengin itu bibinya. Bibinya itu di luar kota Mekah rumahnya. Di ujung itu Nabi datang, samperin, didatengin. Akhirnya Rasulullah openin tuh bibinya Sayyidah Khadijah, karena orang tuanya Rasulullah juga. Jadi akhlak bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau misalkan kita masih punya bibi, adik daripada ibu kita, bapak kita harus openin, karena itu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dari perempuan istri kita punya bibi, punya paman, kita openin. Itu sampai Rasulullah, ini tamu banyak bapak-bapak, ibu-ibu, tapi Rasulullah lebih intens kepada bibinya Sayyidah Khadijah. Akhirnya rasa cemburunya Sayyidah Aisyah memuncak ini. Akhirnya bapak-bapak, ada Sayyidah Fatimah. Ya Fatimah, ketahuilah ayahmu amat sangat beruntung menikahi aku. Karena aku dinikahi oleh ayahmu, aku dalam keadaan perawan. Jadi otomatis ngomongnya gimana Pak?